Bahar sebelum dia masuk penjara. Apa katanya? Ada pengalaman orang memperingati Maulid Nabi, pengalaman keagamaan. Mereka buat-buat saja di Libanon. Nah, dia di sana waktu itu katanya. Jadi di Libanon ini memperingati Maulid Nabi itu angkatan bersenjata, tentara. Setiap ada peringatan Maulid Nabi, akhirnya dia mendapatkan pengalaman dari kisah itu. Setiap ada peringatan Maulid Nabi, itu menembakkan senjata ke udara, entah berapa tembakan. Yang terjadi kalau di Arab Saudi itu peringatan hari berdirinya Arab Saudi, bendera-bendera dikibarkan, ditembakkan senjata ke udara. Nah, itu kalau hari ulang tahunnya Arab Saudi. Jadi heran juga kita Arab Saudi ini. Ulang tahun kelahiran negara Arab Saudi itu diperingati. Tapi ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad tidak. Wahabi ya. Nah, jadi yang terjadi di Libanon itu menembakkan senjata ke udara oleh pasukan tentara. Jadi ada di antara satu peluru tadi dihadapkan ke atas, nyasarnya kemana? Ke rumah sakit. Rumah sakit 9 lantai. Jadi kena dekat dengan rumah sakit itu 9 lantai. Ada di antaranya berbelok sedikit, kenalah rumah sakit lantai 9. Nyasar peluru ke sana. Sampai peluru ke sana, kena seorang anak yang beragama Kristen. Wah, yang mengadakan peringatan ini orang Islam, peringatan Maulid. Anak yang kena kepalanya tuh masuk peluru ke dalam kepalanya tuh anak yang beragama Kristen. Karena Libanon ini separuh Islam, separuh Kristen. Nah, masuklah ke kepalanya itu, memekiklah ibu bapaknya, anaknya masih dirawat. Ada satu penyakit, tahu-tahu nyasar peluru, tambah lagi penyakitnya. Nah, lalu diselidiki oleh orang rumah sakit. Dari mana ini peluru? Dari acara peringatan Maulid oleh tentara Libanon. Lalu didatanginya ke sana. Peringatan apa yang kalian buat nih? Berlebih-lebihan kalian. Masa sampai menembakkan ke atas, kena lagi lantai 9 rumah sakit Amerika yang punya, tapi di Libanon. Nah, sampai di situ marah-marah dia kepada orang-orang yang peringati Maulid ini. Kalian ini tidak benar. Nah, lalu komandannya datanglah ke rumah sakit, melihat benar rupanya kena. Masya Allah, salah sasaran kita ini. Kok melencengnya ke rumah sakit lantai 9. Nah, waktu itu masuklah anak tadi ke ruang ICU. Entah berapa hari, 2 hari atau 3 hari, koma dia dalam keadaan seperti itu. Nah, ibunya menunggu di luar, menangis-nangis. Apa katanya? Ya Muhammad, tidak benar engkau ya Muhammad. Anak aku mati-mati gara-gara peringatan hari kelahiranmu ya Muhammad. Engkau bertanggungjawaban kelak di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Gara-gara kelahiranmu lah peluru masuk ke dalam kepala anak saya. Mana tanggung jawabmu ya Muhammad? Aku minta sekarang tanggung jawabmu ya Muhammad. Nangis dia. Hari yang kedua masuk dia ke dalam ruangan ICU itu. Orang yang ada di dalam ruangan ICU itu ada dokter, ada perawat, ada apa semacam. Senyum-senyum ketika ibu itu masuk. Wah, kalian kok senyum-senyum? Orang semuanya dalam keadaan, namanya aja gawat darurat. Mana ada orang senyum di situ? Tapi dokternya senyum, perawatnya senyum. Anak yang kena kepalanya itu tadi masuk peluru juga senyum-senyum. Sudah diangkat pelurunya dalam kepala? Belum. Anak tadi pun senyum. Dipeluknya, mah, ya. Kenapa kalian senyum-senyum seperti ini? Tadi malam, mah, kata anak itu tadi, ada seorang laki-laki yang ganteng. Ketika saya tertidur, datang di peluknya saya, diusapnya kepala saya.
saya tidak kenal laki-laki itu. Dan katanya, semoga engkau mendapatkan berkat dari Allah. Barakallah katanya. Nah, setelah itu saya bangun, tidak ada rasa apa-apa. Peluru nggak ada, diperiksa oleh dokter, di ronsen, tidak ada peluru di dalam. Lalu dia mengajarkan kepadaku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku hafal sampai sekarang, Mak. Apa yang diucapkan oleh laki-laki itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dokter-dokter ikut, perawatnya ikut, semuanya Nasrani. Emaknya juga ikut. Akhirnya semua yang ada dalam ruangan ICU itu menyatakan bahwa dirinya pada waktu masuk Islam dia. Masya Allah. Itulah dia. Kalau hidayah mau datang, bermacam-macam cara yang tak terbayangkan oleh manusia manapun di dunia ini terjadi di Lebanon. Sampai hari ini anak itu menjadi pendakwah di kalangan orang-orang Nasrani yang ada di Lebanon. Dia menjadi ustadz, menjadi buya, dan banyak memasukkan Islam dari kalangan keluarganya. Nah, jadi orang minta, kenapa demikian? Karena ucapan-ucapan selawat itu adalah obat. Bacaan Fatihah kita baca adalah obat. Nah, makanya kita sering disuruh selawat. Jadi selawat itu manfaatnya menurut pengalaman keagamaan. Nah, mereka mendapatkan obat, penawar hati, obat secara fisik, dan dia merasakan ketenteraman. Nah, karena itu banyaklah selawat yang dibuat oleh ulama dengan berbagai-bagai versi yang intinya memuji Nabi Muhammad berdasarkan hadis, man shalla ala hina yusabbiha asrat wa hina yumsiya asrat adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang mau saja bersalawat 10 kali pagi, 10 kali sore, dijamin orang itu mendapat pertolonganku di dunia dan di akhirat. Nah, Rasulullah SAW ini dapat pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya banyak versi orang memuji Rasulullah. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ibni Abdillah, Hayya, Ya Muhayya, Ya Muhayya. Ya Habibi, hei kekasihku Muhammad yang paling kucintai, gitu ya. Engkau selalu memberikan syafaat, engkau orang yang paling disayangi oleh Allah, yang dekat kepada Allah. Nah, jadi walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah memuji Nabi tadi seperti itu, boleh kita memuji. Niatnya untuk apa? Memuji Rasulullah dengan bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa apapun, yang intinya menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Pernah ulama dari Jawa, ulama NU, dipanggil oleh pemerintah Arab Saudi karena selalu memperingati Maulid. Panggil. Sedangkan Arab Saudi yang Wahabi anti Maulid, dipanggil. Hei, ulama-ulama dari Jawa Timur, nanti yang banyak. Kami ulama-ulama Arab Saudi bertanya kepada kalian, kenapa kalian suka betul peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj? Apa jawab ulama Jawa Timur? Kalau hadis, ulama Arab Saudi hafal semua, ayat Al-Quran apalagi. Tapi kami akan memberikan pengalaman keagamaan. Nah, ini dia pengalaman keagamaan. Apa dia? Bahwa di Jawa Timur, Wali Songo dahulu itu melalui acara-acara seperti itulah mengislamkan orang-orang Jawa Timur tanpa ada peperangan, tanpa ada pemaksaan, melalui budaya-budaya, makan bersama, lalu diceritakan sejarah Nabi Muhammad. Itulah yang kami ikutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian orang-orang Arab di sini apabila rindu kepada Nabi, kalian bisa ziarah ke Madinah, dekat kalian, Arab Saudi ini. Apabila kalian ingin bertemu dengan saudara-saudara Nabi pun ada, keturunan Nabi ada di Arab ini. Mudah,
Nabi, keturunan Nabi di kami tidak ada katanya, apalagi kami di pelosok-pelosok kampung. Dan kemudian untuk bertemu berziarah kuburan Nabi itu harus punya uang yang banyak, hanya yang bisa dilakukan oleh orang naik haji dan umroh. Tapi kami yang masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa, kami rindu kepada Nabi. Kami hanya bisa berselawat kepada Nabi dan memperingati hari lahirnya. Begitulah kami mencurahkan rindu kami, kasih sayang kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan itu menangis tuh Pak, ulama-ulama Arab Saudi itu. Oh, begitu rindunya orang Indonesia dengan Nabi Muhammad. Saya tidak menyangka, dulu kami melarang peringatan Maulid itu, kami sangka acara-acara yang tidak karu-karuan. Rupanya itu mencurahkan rasa rindu dendam yang bukan kepalang cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun jauh dari Mekah dan Madinah, tapi rindunya orang Indonesia terhadap umat Nabi Muhammad lebih besar daripada rindunya orang Arab sendiri. Maka dalam hadis dikatakan, tuba man yaroni, sangat beruntunglah orang yang melihatku, orang yang bersamaku, orang yang senegara senegeri denganku, kata Rasulullah. Summa tuba sampai 3 kali. Summa tuba, jauh lebih baik lagi orang yang tidak senegara denganku, orang yang tidak bukan keturunanku, orang yang berjauhan denganku, tapi dia merindukan aku dan mengamalkan amalan yang aku perintahkan. Nah, orang itu summa tuba, jauh lebih baik daripada kalian yang melihatku tetapi kalian tidak rindu kepadaku. Itulah orang Indonesia. Akhirnya barulah sadar orang Arab Saudi. Sampai sekarang Pak, itu sudah ada peringatan Maulid Nabi di kedutaan dan di surau-surau tertentu. Tapi secara kenegaraan belum. Nah, kenapa? Mereka sudah mendapatkan pengalaman keagamaan. Apa yang didapatkan? Bagaimana mencurahkan rindu kasih sayangnya kepada Rasulullah. Maka orang-orang yang jauh dari Rasulullah SAW melantunkan segala macam pujian, termasuk namanya selawat badan. Salatullah, salamullah. Itu menangis Pak, orang-orang mengucap salawat seperti itu, ramai-ramai bersahut-sahutannya. Kenapa? Rindunya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Aku nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang merindukan aku. Aku di akhirat bersama orang-orang yang mencintai aku. Kisahnya kan orang kulit hitam itu. Orang kulit hitam itu dipeluknya Rasulullah dari belakang. Ya Rasulullah, berbahagialah kau ya Rasulullah. Kamu ganteng, kulitmu putih. Sedangkan aku orang Afrika, kulit hitam, hanya gigi saja yang putih, rambut keriting, orangnya enggak ganteng. Engkau masuk surga, wajar. Tapi aku orang yang jelek seperti ini Rasulullah, bagaimana? Aku tidak cocok masuk surga, masuk neraka yang cocok. Lalu Rasulullah membalik ke belakang, dia peluk orang itu. Hei sahabatku, apakah engkau sayang kepadaku? Iya Rasulullah, aku ingin mati bersamaku. Kita besok bersama di surga. Rasulullah masuk ke surga bersama dengan orang-orang yang mencintainya. Apapun warna kulitnya, dimanapun negaranya, aku akan bersama di surga dengan orang-orang yang mencintaiku. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, berdasarkan cinta itulah kita rela berkorban. Berdasarkan cinta itulah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi Bapak Ibu terhormat, kita semuanya wirid pengajian mau salat berjamaah dalam rangka cinta kepada Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, berarti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala yang mengutusku. Jadi apa kita semuanya cinta kepada Rasulullah? Nah, mari banyak-banyak berselawat kepada beliau. Banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah, karena beliaulah yang menerangkan ajaran Allah dalam Al-Quran, dalam hadis. Beliaulah yang menyampaikan kepada kita. Nah, sampai waktu kita, sampai waktu